Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Enda Frandiska. Saya selaku moderator dari kelompok 1. Saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang materinya itu tentang teori bilangan dan himpunan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama, Arzalia Citra. Dan yang kedua, Iis Priyani. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi secara garis besarnya saja karena mengingat durasi yang cukup singkat dan secara rincinya akan kami jelaskan di makalah kelompok kami. Baiklah, saya akan mengisi materi yang pertama, yaitu tentang teori bilangan. Apa itu teori bilangan? Teori bilangan adalah cabang matematika murni yang mempelajari sifat-sifat bilangan bulat dan mengandung berbagai masalah terbuka yang dapat dipahami sekalipun itu bukan oleh ahli matematika. Adapun beberapa jenis bilangan di dalam teori bilangan yaitu seperti bilangan asli atau integer positif, bilangan negatif atau integer negatif, bilangan caca, bilangan bulat, bilangan prima, bilangan komposit, bilangan kompleks, bilangan imajiner, bilangan kuadrat, bilangan real, bilangan rasional dan irasional, dan terakhir bilangan pecahan. Dari beberapa jenis-jenis bilangan yang saya sebutkan tadi, saya hanya akan menjelaskan satu jenis bilangan, yaitu bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang ditampilkan atau disajikan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Yang A kita sebut dengan pembilang dan B kita sebut dengan penyebut. Terdapat 3 fungsi yang ada di dalam teori bilangan. Yang pertama itu fungsi aritmatika, yaitu fungsi yang memasangkan setiap bilangan bulat positif dengan bilangan real yang digunakan untuk mendefinisikan. Sedangkan yang kedua itu fungsi multiplikatif, yaitu fungsi yang mendefinisikan penjumlahan dan pembagian suatu bilangan bulat positif pada fungsi jumlah pembagi dan fungsi banyak pembagi. Terus yang ketiga itu ada fungsi Mobius. Fungsi Mobius adalah fungsi yang digunakan untuk menentukan hasil suatu fungsi yang ditentukan. Selain fungsi, ada juga rumus-rumus yang terdapat di dalam teori bilangan seperti deret, matriks, eksponen, fungsi, logaritma, logika matematika, peluang, persamaan dan pertidaksamaan, persamaan dan fungsi kuadrat, persamaan dan garis gradien. Oke, baiklah teman-teman, sekarang saya akan memberikan satu contoh soal beserta penyelesaiannya yang saya ambil dari bilangan pecahan campuran. Soalnya bisa kalian lihat sendiri di gambar berikut ini. Oke, baiklah teman-teman, sekarang saya akan memberikan satu contoh soal beserta penyelesaiannya yang saya ambil dari bilangan pecahan campuran. Soalnya bisa kalian lihat sendiri di gambar berikut ini. Baiklah teman-teman, kalian sudah lihat sendiri soalnya, dan sekarang kita akan mulai menyelesaikannya dan mencari hasil akhir dari penjumlahan tersebut. Yang saya mulai dari angka 6 dan 2 ini kita keluarkan menjadi 6 plus 2 ditambah bilangan pecahannya dipindahkan ke dalam kurung. Kemudian di bawahnya tinggal kita jumlahkan 6 dan 2 ini sama dengan 8 ditambah. Nah, di sini kita akan menyamakan dulu penyebutnya, yaitu
12. Caranya dengan mengalikan bilangan 4 dikali 3 dan 3 dikali dengan 4. Dan di sini 2 dan 3 mesti saya tulis ya. Terus di sini kita turunkan 8 ditambah. Nah, 4 dikali 3 ini sama dengan 12. 3 ini kita kalikan dengan pembilangnya. Berarti 6/12. Begitupun dengan 3 kali 4 ini. 4 kita kalikan dengan pembilangnya. Berarti 12/12. Dan di sini tinggal diturunkan. Terus pembilangnya ini kita jumlahkan. Berarti 18/12. Dan bilangan ini kita jadikan bilangan pecahan campuran, disederhanakan lagi. Caranya dengan membagi 18/12. 12 dikali dengan 1 sama dengan 12 dikurang. Kenapa 1? Karena kalau 2 itu melebihi angka 18, itu tidak diperbolehkan. Dan 18 dikurang 12 itu hasilnya 6. Inilah bentuk sederhananya. Yang pertama, 1 ini kita letakkan di sebelah depan. 6 sisanya kita jadikan pembilang dan 12 tetap menjadi penyebutnya. Dan 1 ini kita keluarkan ditambahkan dengan 8. 6/12 nya mengikuti. Hasilnya 9 ditambah 6/12. Bisa ditulis dengan 6/12. Inilah hasil akhir dari penjumlahan bilangan pecahan campuran yang ini. Oke teman-teman, itulah contoh dan penyelesaiannya. Saya harap teman-teman bisa mengerti ya dengan apa yang saya jelaskan barusan. Dan sekian materi dari saya tentang teori bilangan. Selanjutnya ada materi tentang himpunan yang akan disampaikan oleh teman saya Arzalia Citra dan juga Iis Priani. Materi berikutnya yang akan kami sampaikan yaitu tentang himpunan. Sebelumnya pasti di pikiran kita bertanya, apa sih itu himpunan? Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit apa itu himpunan. Himpunan adalah kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Ada beberapa contoh himpunan seperti himpunan orang pintar, himpunan bilangan asli, himpunan siswa di kelas, dan lain-lain. Di sini kami akan menjelaskan tentang operasi himpunan dan juga jenis-jenis himpunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operasi himpunan, yaitu irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu tentang irisan. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan anggota-anggotanya ada di himpunan A dan juga ada di himpunan B. Dan irisan dinotasikan seperti huruf N, bisa dilihat pada gambar. Langsung saja kita ke contoh. Contoh himpunan A dengan anggota A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, dan E kecil. Dan himpunan B dengan anggota B kecil, C kecil, E kecil, G kecil, dan K kecil. Maka dari dua himpunan tersebut dapatlah A irisan B sama dengan B kecil dan C kecil. Mengapa B kecil dan C kecil termasuk irisan? Karena B kecil dan C kecil terdapat di himpunan A dan juga terdapat di himpunan B. Operasi himpunan berikutnya yaitu gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Gabungan dinotasikan seperti huruf U, bisa dilihat di gambar. Langsung saja kita ke contoh soal, yaitu himpunan A dengan anggota A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, dan E kecil. Dan himpunan B dengan anggota B kecil, C kecil, E kecil, G kecil, dan K kecil. Maka himpunan A gabungan dari himpunan B yaitu A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, E kecil, G kecil, dan K kecil. Dengan kata lain,
anggota himpunan A digabungkan dengan anggota himpunan B. Operasi himpunan selanjutnya yaitu selisih. A selisih B adalah himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Selisih dinotasikan seperti tanda minus, bisa dilihat pada gambar. Langsung saja kita ke contoh. Himpunan A dengan anggota A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, dan E kecil. Dan himpunan B dengan anggota B kecil, C kecil, E kecil, G kecil, dan K kecil. Maka A selisih dari B sama dengan A kecil dan D kecil. Mengapa A kecil dan D kecil dikatakan selisih? Karena A kecil dan D kecil tidak memuat pada anggota himpunan B. Himpunan berikutnya yaitu komplement. Komplement dari suatu himpunan A adalah himpunan yang anggota-anggotanya di dalam himpunan semesta atau S dan bukan anggota dari himpunan A. Komplement dinotasikan seperti A pangkat C atau disebut dengan komplement A, bisa dilihat pada gambar. Langsung saja kita ke contoh soal. Himpunan A dengan anggota 1, 3, 5, 7, dan 9 dan himpunan semesta atau S dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka komplement A yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Mengapa demikian? Karena angka 2, 4, 6, 8, dan 10 merupakan himpunan semesta yang tidak terdapat pada himpunan A. Himpunan khusus terdiri atas satu himpunan semesta. Himpunan semesta yaitu himpunan yang anggota-anggotanya terdiri atas semua objek yang sedang dibicarakan dan disimbolkan sebagai huruf S dan U. 2. Himpunan kosong. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak memiliki elemen dan disimbolkan sebagai kurung kerawat kosong. Contohnya, himpunan X dari X kurang dari X dan anggotanya 0. 3. Himpunan bagian yaitu himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B. Contohnya, himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, himpunan A 1, 2, himpunan B 1, 2, dan 3, dan A subset B. 4. Himpunan yang sama yaitu himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A dan dinotasikan A subset B dan B subset A. 5. Himpunan ekivalen yaitu himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika kardinal kedua himpunan sama. Dinotasikan A mempunyai distribusi B atau himpunan A sama dengan himpunan B. 7. Himpunan yang saling lepas yaitu himpunan A dan himpunan B dikatakan saling lepas jika elemen dari keduanya berbeda. Contoh, himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B A, B, C, D, E. Itulah materi dari kelompok kami tentang teori bilangan dan himpunan. Apabila ada yang kurang jelas atau yang teman-teman belum mengerti, itu bisa ditanyakan kepada kami. Dan apabila ada kekurangan dalam presentasi ini dan apabila ada salah kata, saya dan teman-teman saya mohon maaf. Saya tutup presentasi ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.